sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas salah satu permainan brilian antara Alpha Zero dengan Magnus Carlsen. Di sini kita banyak belajar taktik dan strategi Alpha Zero dalam menghadapi Magnus. Langsung saja kita ikuti permainan ini. Memulai langkah dengan E4, dijawab Carlsen C5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pertahanan Sisilia, serangan Rossolimo. Dan kawan-kawan bisa melihat di video saya yang saya upload tanggal 23 Agustus, di mana Magnus melawan Stockfish dengan pertahanan Sisilia Rossolimo juga sebagai perbandingan ya. Kita lanjutkan. Setelah Alpha Zero menjawab dengan gajah B5, Magnus menjawab D6, rokade pendek gajah G4 untuk ngepin kuda, jawab C3 untuk membangun rusat dengan D4. Carlsen menjawab dengan menteri B6, gajah A4, makan, dan menteri ke A6. Sedikit memberi kesulitan bagi gajah, tapi strategi utama dari gajah sebetulnya adalah untuk menyerang sayap raja daripada hitam. Dijawab dengan menteri D1, B5, dan Magnus terpancing. Gajah B3, kuda F6, D4, dan E5. Bagaimana jika Magnus memakan pion E4 dengan kuda makan E4? Maka menteri E2, C4, menteri makan kuda, makan, dan A makan B3. Menteri ke B7. Karena jika menteri makan benteng, maka makan raja D8, menteri makan skak, dan putih menang 1 perwira. Terpaksa hitam harus menjalankan menteri B7 dan putih menjalankan gajah F5 dengan posisi yang lebih bagus, di mana lajur A dikuasai oleh putih dan juga lajur E juga dikuasai, dan ancamannya adalah gajah makan D6. Kembali ke permainan. Setelah E5, maka Alpha Zero menutup bangunan dengan memajukan pionnya ke D5. Magnus menjawab dengan kuda ke A5, gajah C2, benteng ke B8, dan Alpha Zero mendobrak sayap menteri dengan B4 untuk mengusir kuda. Makan, kuda C4. Sepintas terlihat kuda hitam menempati daerah pertahanan lawan dan bagus, tapi Alpha Zero tidak tinggal diam. Untuk itu Alpha Zero menjawab dengan A4 untuk menghilangkan pertahanan daripada kuda di C4 ini sehingga menjadi lemah. Magnus menjawab dengan gajah E7, nggak mungkin dimakan karena akan dimakan dengan gajah dan berbahaya bagi raja hitam. Kita lanjutkan. Setelah gajah E7, maka Alpha Zero menjawab dengan menteri ke E2, rokade gajah D3, menteri B7, dan Alpha Zero menjawab dengan A makan B5. Otomatis kuda harus keluar karena tidak bisa dipertahankan lagi, dan dia kembali ke kuda B6. Apa yang dilakukan oleh Alpha Zero dalam posisi ini?
dia mengincar petak C6 untuk ditempati oleh kuda ini, sehingga dia menjalankan kuda ke D2. Benteng FC8 untuk menguasai lajur C. Sesuai dengan rencana, kuda ke B3, menteri D7, kuda A5, gajah D8, dan kuda C6. Pos luar dan terdepan dari putih yang sulit sekali dihilangkan oleh hitam. Dan adanya kuda ini maka akan membekukan perwira-perwira hitam, sehingga dengan hanya satu kuda dia melumpuhkan kuda, 2 benteng, dan 1 menteri. Terpaksa hitam menjawab dengan benteng ke B7. Setelah sayap menteri sudah beku, apa strategi daripada AlphaZero untuk meningkatkan keunggulan posisi menjadi suatu keunggulan atau kemenangan, yaitu dengan F4 untuk membuka serangan ke sayap raja, di mana raja ditinggalkan oleh para perwiranya di sayap menteri. Carlsen menjawab dengan makan dan makan. Kuda E8, menteri F3. Taktiknya nanti akan ketahuan bahwa ini F2 ini akan ditempati oleh benteng A1. Dan kesempatan bagi putih dengan adanya langkah hitam gajah F6, maka putih tidak kehilangan tempo untuk menjalankan benteng ke A2. Kalau menjawab kembali lagi, sepertinya dia tidak punya langkah lain, tinggal menunggu detik-detik kekalahannya. Dan AlphaZero menjawab dengan menteri ke G3. Taktiknya seperti tadi, yaitu dengan double bentengnya, kemudian memajukan pion ke E5, lalu kudanya ke E5 jika pion makan pion E5. Kita lanjutkan, kita menjawab dengan gajah F6. Balik lagi, gajah sudah 2 kali dia ke F6. AlphaZero melanjutkan dengan benteng AF2, A5, A3, A4, menteri F3, G6, dan menteri E3. Di sini AlphaZero ingin menghilangkan penjaga raja hitam yang kuat adalah gajah hitam ini, dengan jalan mengadunya ke petak G5. Rencana putih setelah gajah nanti ke G5 makan dan dimakan oleh menteri, selanjutnya adalah maju ke E4, lalu gajah makan G6. Jika dimakan oleh F makan G6, maka benteng F2 ini nanti ke F8 skak, rajanya ke G7, lalu menteri makan H4 dengan ancaman skakmat ke menteri H8. Itu adalah rencana AlphaZero. Untuk itu Magnus Carlsen menjawab dengan gajah G7. Gajah G5, F6, menteri F4, mengorbankan gajah. Magnus tidak mau memakannya dan dia menjalankan menteri ke F7. Kenapa? Karena jika dia terpancing untuk memakan korban gajah, maka makan benteng A8, E5, D makan E5, menteri makan G6, ancaman skak di H7, terpaksa tutup dengan kuda, dimakan dan tidak ada obatnya lagi. Untuk itu Magnus menjalankan menteri F7.
Dijawab oleh Alfa Zero dengan menteri ke G4. Benteng D7, gajah makan H4. Benteng C ke C7 memperkuat pertahanan di baris kedua dari pertahanannya. E5 mendobrak pertahanan daripada hitam dengan memajukan pion sekaligus mengaktifkan gajah D3. D makan E5, gajah makan, dan menteri makan. G makan D5. Karena jika dia mempertahankan kudanya dengan menteri ke F8, maka menteri H5, gajah H6 makan, kuda makan D5, gajah makan kuda, kuda makan dan makan, menteri G7, benteng makan, gajah H6 dengan ancaman skakmat. Misal kita menjalankan A5, maka benteng H8 skak makan, benteng ke F8 skak makan, dan skakmat. Kembali ke permainan, setelah menteri makan D5, maka Alfa Zero menjawab dengan gajah makan kuda E8, menteri C4, menteri H5, benteng ke D6 menjaga F6 sekaligus juga menyelamatkan benteng. Alfa Zero menjawab dengan gajah ke G6, kuda D5, dan langkah kejutan dari kuda Alfa Zero yaitu kuda makan E5 yang tidak bisa dimakan oleh pion F karena ancaman menteri ke H7 skakmat. Dan Carlsen menjawab dengan menteri makan B5, gajah H7 skak, raja F8. Kalau ke H8 jelas kuda ke G6 skakmat. Benteng ke E1 dan gajah H8. Jika kita menjalankan A6, maka ada kombinasi skakmat yang bagus dari putih, yaitu menteri F7 skak makan dan kuda G6 skakmat. Kembali ke posisi. Setelah gajah H8, maka Alfa Zero menjawab dengan kuda ke G6 skak, raja G7, gajah G8 ya. Sebetulnya di sini sudah kalah. Karena kalau dimakan, maka makan raja F7, menteri H7 dan skakmat. Untuk itu Magnus terpaksa mengorbankan menteri cuma-cuma yang juga tidak ada gunanya dan dimakan oleh benteng. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, terpaksa makan raja F7 dan menteri H7 skakmat. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel saya. Semoga bermanfaat dan bikin Anda happy. Sampai jumpa di video saya berikutnya.